Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar kembali dengan Ibu Aulia. Nah, buat kalian yang sudah uh, hadir tepat waktu mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini, kalian sangat hebat. Kemudian, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Kita harus menyanyikan lagu ini dengan lebih bersemangat lagi. Ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Nah, adik-adik, Ibu berharap selama proses pembelajaran berlangsung, kalian menanamkan sikap disiplin, aktif, tanggung jawab, mandiri, kreatif, serta tekun baik dalam mengerjakan tugas maupun selama proses pembelajaran yang berlangsung saat ini ya. Kalian juga harus selalu bersemangat. Kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, kegiatan pembelajaran ketiga. Nah, apa saja sih kompetensi dasar yang akan kita capai? Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA. Untuk bahasa Indonesia, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, baik cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian, menyajikan petunjuk penggunaan alat tulis dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian untuk IPA, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu mengetahui contoh-contoh warisan budaya di Indonesia dengan benar. Kemudian, setelah mengamati gambar buku sastra pencaksilat, siswa mampu memahami buku sastra dengan baik. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui
PowerPoint, siswa mampu mengetahui cara mengulas dan memberikan opini melalui buku sastra dengan teliti. Yang keempat, setelah membaca cerita tentang semut dan belalang, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui PowerPoint, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Yang keenam, setelah mengamati video tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, siswa mampu mengetahui cara menjaga lingkungan dengan benar. Yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui PowerPoint, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Nah, tahukah kalian tentang seragam batik? Pasti kalian pernah ya, di hari-hari tertentu kalian menggunakan seragam batik. Nah, ini contoh seragam batik untuk perempuan dan laki-laki. Kalian pasti tidak asing ya. Nah, tahukah kalian bahwa seragam batik itu merupakan salah satu contoh-contoh warisan budaya di Indonesia? Nah, apa saja sih contoh-contoh warisan budaya di Indonesia? Yang pertama ada wayang. Yang kedua ada keris. Nah, yang terakhirnya adalah pencaksilat. Nah, pencaksilat ini yang nantinya akan kita bahas dalam sebuah sastra. Nah, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Jadi di bidang olahraga seperti pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kalian pesilat Indonesia? Nah, jadi kalian tentunya tidak asing ya dengan Iko Uwais. Iko Uwais itu merupakan atlet silat Indonesia. Nah, ini contoh-contoh gambar atlet Iko Uwais. Kalian bisa simak ya gambar yang telah Ibu sajikan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan profil dari Iko Uwais. Jadi Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satunya adalah dengan cara mempelajarinya. Nah, jadi ini adalah contoh sebuah sastra yang menceritakan atau mendeskripsikan bagaimana gerak langkah pencaksilat Baringan Sakti.
sebuah pencak silat ini dapat dirangkum atau diulas dalam sebuah sastra seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada juga pencak silat merentang waktu. Jadi banyak sekali sastra-sastra yang mengulas tentang pencak silat yang merupakan salah satu warisan budaya di Indonesia. Ini juga ada main pukulan. Nah, seperti yang akan kita pelajari kali ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana sih mengulas isi buku sastra. Jadi yang akan kita pelajari tentang ulasan isi buku sastra. Nah, sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi nilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Jadi nanti kita memberikan sebuah penilaian atau memberikan opini pribadi kita terhadap sastra yang telah kita baca. Nah, hasil dari mengulas isi buku itu nantinya yang kita sebut dengan sebuah ulasan. Nah, beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra itu ada data buku seperti judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Kemudian inti dari cerita yang terdapat di dalam buku. Kemudian manfaat apa sih membaca buku tersebut? Kemudian apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari buku yang telah kita baca? Nah, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dan cerita yang dibaca itu ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika kita memberikan sebuah pendapat, kita harus memahami karena setiap tokoh yang ada dalam cerita itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilakunya yang bermacam-macam. Jadi selain karakter berbeda, tentunya tokohnya juga bermacam-macam. Misalnya nih, perilaku tokoh utama itu perilaku tokoh pembantu yang menentang tokoh utama. Jadi dia saling bermusuhan atau bertabrakan. Jadi tidak akur seperti itu. Kemudian, cara untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Itu apa aja ya? Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita. Kemudian, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Kemudian, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, memberi pendapat tentang inti cerita atau bagaimana sih kita itu memberikan sebuah opini pada sastra itu untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita. Jadi kita perlu memahami alur-alur di dalam cerita. Nah, macam-macam alur cerita tuh ada apa saja? Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Kita perlu memahami ini adik-adik. Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih bermakna atau yang disebut dengan konflik. Nah, konflik pada cerita adalah sebuah permasalahan yang terjadi puncak dari cerita. Jadi kita harus memahami suatu konflik-konflik atau permasalahan dari cerita yang telah kita baca agar kita dapat memberikan sebuah opini dalam sebuah cerita seperti itu. Kemudian, cara agar kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita. Yang pertama adalah bacalah cerita dengan cermat, kemudian termasuk dialog yang terjadi antar tokoh.
Lalu carilah suatu paragraf yang membuat sebuah masalah, pertentangan atau perdebatan. Lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik di dalam cerita tersebut. Jadi kita perlu cari penyebabnya. Kemudian carilah bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut diselesaikan. Jadi ending atau akhir dari cerita itu seperti apa, kita perlu mengetahui. Nah, jika sudah mengetahui konflik yang terdapat dalam cerita, kita dapat menentukan inti dari cerita tersebut. Nah, di contoh buku sastra itu ada novel, seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kemudian ada buku legenda, ada buku pantun, ada buku puisi, ada buku dongeng. Untuk buku sastra itu ada buku pelajaran, ada buku undang-undang, ada buku sejarah, kayak gitu. Nah, kemarin kamu kan sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Nah, sekarang bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Nah, semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Nah, sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Nah, akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanan yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena ia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang memberi makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Nah, bagaimana adik-adik kalian, pendapat kalian tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut tadi yang dia rajin dan belalang tadi yang bermalas-malasan? Ayo coba kalian bisa ya tulis di buku tugas kalian, pendapatku tentang sikap semut seperti apa, pendapatku tentang sikap belalang seperti apa, nah sikap yang perlu aku contoh seperti apa. Nah, contoh nih, Ibu berikan suatu contoh. Pendapatku tentang sikap semut. Saya sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Kemudian pendapatku tentang sikap belalang. Saya tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba, mereka kekurangan makanan. Nah, sikap yang kalian perlu contoh, misalnya apa yang perlu kalian teladani dari semut? Yang pertama, dia
sangat rajin sekali, dia bekerja keras, dia tidak malas-malasan. Nah, itu sikap yang perlu kita contoh. Jadi ketika musim hujan akhirnya, musim dingin akhirnya semut tidak kelaparan, sama seperti kita. Kalau kita mengerjakan tugas, jangan menunggu akhir deadline tugas. Nanti kalian jadi tergesa-gesa, terburu-buru. Lebih baik kerjakan sebelum tiba saatnya mengumpulkan. Jadi kalian sudah persiapan dahulu, seperti itu. Nah, sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut tadi. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Kemudian pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Kemudian rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, ini ada contoh video. Coba kalian lihat ya. Contoh video tentang upaya pelestarian sumber daya alam ya adik-adik. Jadi kita perlu melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Kalau perlu kita memilah sampah kita, apakah dia sampah organik atau anorganik. Kemudian kita juga bisa melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, ini contoh rancangan kegiatan. Yang pertama ada sumber daya alam, itu sungai. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, melakukan penghijauan. Kemudian alat yang dibutuhkan, keranjang sampah, cangkul.
Kemudian ada air sumur, sumber daya alamnya. Kemudian rencana kegiatannya adalah tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, dan menghemat penggunaan air bersih. Kemudian alat apa saja yang dibutuhkan, yaitu keranjang sampah, alat-alat kebersihan. Nah, tugas kalian adalah tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, dan alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Tugas ini bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp group. Nah, ini ada contoh cara melaporkan kegiatan ya. Nama kegiatan, kegiatan membersihkan sumur. Tujuan kegiatan, memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Alat-alat yang dibutuhkan ada sapu, keranjang sampah, sikat, atau kalian bisa tambahkan lainnya. Kemudian ada langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Yang kedua, bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah. Misalnya, bagian lingkar sumur, bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya. Yang ketiga, bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Kemudian ada rencana selanjutnya yang mungkin akan kalian susun. Misalnya, kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga yang lain. Nah, nanti kalian membuatnya laporannya seperti ini ya, adik-adik. Nah, kemudian ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini ada 10. Kalian jangan lupa menuliskan nama dan nomor presensinya. Tugas kalian kerjakan di buku. Ini ada 10 soal. Kalian tuliskan optionnya. Kemudian kalian kumpulkan di WhatsApp group. Nah, adik-adik, jangan lupa ya kalian mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan. Jawaban kalian tuliskan di buku, kemudian kalian fotokan dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, usai sudah pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya materi apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, benar, kalian sudah belajar tentang opini atau pendapat pribadi pada isi buku sastra. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung? Nah, tentunya kalian harus tetap semangat karena dalam keadaan COVID ini kita belajar online. Mungkin pembelajaran ini tidak semenyenangkan ketika belajar di sekolah. Nah, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami atau kalian ingin tanyakan lebih, kalian bisa bertanya kepada Ibu Aulia ya melalui chat di WhatsApp. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat ya adik-adik. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.